Tren yang diduga. Kasus pencabulan kepada sejumlah santri terus berlanjut. Kali ini, para orang tua melaporkan oknum pengasuh pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila pada santri. Ironinya, aksi tidak pantas ini dilakukan dengan memberikan korban iming-iming berupa jimat fokus belajar agama. Sejumlah orang tua yang mendapat laporan anaknya perihal tindak asusila dari pelaku berinisial DJ mendatangi kantor kepolisian Resor Serang, Kota Banten. DJ diketahui sebagai oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Serang, Banten. Menurut keterangan sejumlah santri yang menjadi korban, pelaku melancarkan aksi bejatnya sesudah waktu maghrib. Pelaku mengajak korban ke pondok pesantren atau di dalam mobil dengan iming-iming memberikan jimat ketenangan dan mempelajari ilmu agama. Setelah melampiaskan nafsu, pelaku pun mengancam agar korban tutup mulut. Dan dilakukannya itu di dalam kendaraan, ada ya kan, waktu penjemputan tuh. Di dalam kendaraan, ya di mobil, ya di vilanya juga, di villa pelaku, di pesantrennya juga. Seperti ada kamar khusus katanya. Dengan iming-iming si korban itu akan diberikan macam jimat seperti itu. Kasus asusila ini terungkap saat salah seorang korban bercerita. Santri lainnya pun ternyata mengalami hal serupa. Salah satu korban bahkan masih berusia 14 tahun. Berbekal laporan, petugas kepolisian kini memburu pelaku yang saat ini diketahui sudah tidak berada di lokasi pondok pesantren. Hadi Masda, Serang, Banten. Biar apa itu, biar apa? Beliau siap untuk mencari. Bahkan kalau sekarang 24 jam. Saya datang dari Mancak ke sini untuk melihat kejadian. Terus. Bang Anton namanya. Dia berdokan medan terus, Gun. Menurut info Ketua PAC Lapas pada Rincang itu ada di rumahnya. Oh, di mana? Itu Pak. Konter itu mungkin Pak Konter. Berarti kita ke sana, Pak. Tar dulu. Santai. Gimana Tat? Santai dulu. Ngomong Ya udah Pak, ikutin Pak. Ikutin Pak. Kami capek udah 3 minggu awal kasus. Pasti Ikutin Pak. Iya, siap udah. Dia ngomong capek lagi. Pesantren Hajatsun. Nah, dibuatlah surat pernyataan seperti itu, Pak. Menurut keterangan Abah Ketum. Karena membacking dari tak-takan, akan ada penyerangan pihak lain, ormas lain, gitu. Demi menjaga kondusif masyarakat saya sendiri, nah makanya pernyataan seperti itu. Tujuannya itu. Nah, tujuannya seperti itu. Kalau untuk membacking pelaku, tidak ada ormas, nggak ada apa-apanya, ya kan? Itu di badan hukum diserahkan. Karena bukan membacking pelaku asusila, bukan. Ini membacking karena akan ada anarkis dari pihak luar, dari tak-takan akan ada penyerangan seperti itu. Mancak, Gunung Sari,
datanglah berapa mobil ke sini waktu itu. Dibuatlah surat pernyataan gitu. Insya Allah katanya untuk penyerangan dari pihak luar, saya yang akan jamin untuk meredam. Seperti itu, Pak Haji. Gitu. Orang itu apa, Mang? Ya kan? Sebagai santri kalian juga harus jawab. Yang benar bukan yang salah. Buat apa kita bisa ngaji kalau Minggu gak datang, belum tertangkap juga. Kuduin. Pokoknya kepala itu harus mengatakan di mana itu si cabul. mengamankan TKP yang diduga sebagai tempat perkara pencabulan di kampung di dalam itu yang agak ke dalam, masuk kurang lebih sekitar 300 meter dari jalan raya ini, sehingga kita antisipasi agar supaya tidak ada kerusakan, tidak ada hal-hal yang melanggar hukum, sehingga tadi sudah kita polis lain dan kita tempatkan personel yang ada di sana. Sedangkan kami di sini menunggu hasil musyawarah dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di wilayah ini, supaya ya hal ini dipercayakan kepada kami sebagai pihak kepolisian, agar supaya kami ini yang di dalam segera bubar masyarakatnya, dan kami segera bekerja untuk segera menangkap dan mengungkap perkara ini. Pak, kalau keinginan masyarakat kan tinggal ditangkap pelakunya nih, Pak. Ya, Nah, dari kepentingan ini sudah anggota kami sudah sekarang sudah bergerak semua untuk segera mencari dan menangkap diduga tersangka ini. Untuk personel yang diterjunkan berapa, Pak? Personil 50 personil untuk pengamanan ini. Tindak lanjutnya, Pak, untuk saat ini apa yang sedang dilakukan, Pak? Masih tetap berjaga atau? Saat ini masih kita amankan dan personil masih berjaga. Untuk musyawarah, anggota kami juga sudah mengikuti musyawarah tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang ada di Badarincang ini. Ada indikasi kalau masa tadi ada yang memprovokasi, Pak, untuk berkumpul atau Sementara gimana? ini tidak, karena ini para santri ya sambil menunggu aja di sana, menunggu keputusan dari hasil rapat yang sekarang lagi dilaksanakan untuk rapat para tokoh Thomas Toda tadi. Tuntutan warga seperti apa, harapan warga seperti apa, bisa dijelaskan? ya harapan warga, harapan masyarakat Padarincang khususnya umumnya untuk seluruh warga Padarincang, Ciomas termasuknya, bahwa ini tempat harus cepat, pertama harus cepat dibubarkan, ini keinginan masyarakat. Yang kedua, cepat pokok utamanya si Acun ini cepat ditangkap pelaku.
kayak gitu. Secepatnya harus ditangkap dan hukum seberat-beratnya kayak gitu. Himbauan sendiri ke masyarakat seperti apa? Kalau kita himbauan ke masyarakat hanya sekedar ya intinya kalau untuk mengomandoi gini saya nggak bisa, nggak sanggup ya karena nggak bisa ini nggak bisa gitu karena untuk di masyarakat. Cuman kalau untuk alat ininya saya berusaha semaksimal mungkin untuk supaya jangan sampai ada perusakan untuk barang bukti supaya lebih cepat hukum ini berjalan kan kayak gitu. Tapi ada pun umpamanya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan ya kita kan nggak tahu. Saya nggak mungkin 24 jam ada di sini. Kayak gitu. Siung pesta.